Hai semua, selamat datang kembali di Sunformation. Nah, perkenalkan, namaku Arga. Dan aku Tian. Kalian bisa menebak tidak, hari ini kami akan menjelaskan topik apa? Ya, benar. Sesuai dengan judulnya, kami akan menjelaskan dan berbicara mengenai pencemaran laut. Nah, mungkin banyak nih di antara teman-teman yang sudah pernah belajar mengenai pencemaran laut yang terjadi di bumi ini. Pencemaran laut sendiri merupakan isu yang tidak jarang terjadi. Malah sudah terjadi di berbagai belahan bumi. Pencemaran laut sendiri itu apa sih? Nih, buat teman-teman yang belum tahu, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Oh iya, pencemaran laut juga tidak bisa dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut. Karena nyatanya, lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang pastinya saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Walaupun manusia hidup dan melakukan kegiatan di darat, namun ternyata kegiatan kita juga dapat mempengaruhi keadaan di laut loh. Pasti teman-teman mempunyai sampah di rumah masing-masing kan? Nah, ternyata masih banyak orang yang belum peduli dengan keadaan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya sampah yang setiap hari dibuang ke laut. Apa akibatnya bagi laut? Tentu saja akan mencemari laut. Selain merusak kebersihan dan keberlestarian ekosistem di laut, sampah juga dapat membahayakan binatang dan tumbuhan laut. Seringkali ditemukan binatang meninggal akibat memakan sampah karena mereka mengira sampah tersebut sebagai makanan mereka. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sampah laut di Indonesia didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah laut di Indonesia. Namun, permasalahan pencemaran laut yang berasal dari sampah laut, khususnya sampah plastik, tidak hanya menjadi perhatian Indonesia, melainkan juga negara-negara lain di dunia. Tunggu. Saat ini juga sudah banyak upaya yang bisa kita lakukan loh untuk menangani permasalahan ini. Banyak cara yang bisa kita lakukan secara mandiri sebagai pelajar. Contohnya apa saja ya? Nih, kita bisa mulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Misalnya mengganti sedotan plastik menjadi sedotan stainless atau sedotan yang bukan sekali pakai. Kemudian kita juga bisa mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya menggunakan botol plastik bekas sebagai vas bunga. Nah, karena plastik memiliki jumlah terbanyak di antara sampah-sampah lainnya, ada tidak ya bentuk-bentuk pengelolaan sampah plastik? Tentu saja ada. Berikut adalah cara-caranya. 1. Pencacahan plastik. 2. Pembuatan genteng rumah tangga. 3. Pembuatan paving block dari plastik. 4. Limbah plastik jadi papan di Jawa Tengah. 5. Pengolahan sampah plastik menjadi paving block skala besar. 6. Pengolahan sampah plastik untuk bahan jalan. 7. Pengolahan sampah organik untuk menjadi pakan ikan oleh KKP. 8. Gaya hidup zero waste. Nah, teman-teman, gimana nih? Pasti sekarang sudah pada tahu kan bahwa pencemaran laut tidak bisa dianggap remeh karena sangat berdampak terhadap ekosistem di laut. Kita sendiri mempunyai peran penting dalam menjaga kebersihan laut. Cara-cara yang tadi telah kami jelaskan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari loh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk Sunformation episode ketiga ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah.